Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejarah umat manusia syarat dengan misteri yang menggoda imajinasi selama berabad-abad lamanya. Banyak dari misteri ini yang sejak lama menantang penjelasan logis, telah berhasil menarik para ilmuwan dan peneliti untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Beberapa misteri terbesar yang pernah ada akhirnya menemukan titik terang berkat kemajuan teknologi dan dedikasi tanpa kenal lelah dari para ilmuwan. Mulai dari fenomena crop circle yang menghebohkan masyarakat Indonesia, penemuan makam Raja Tutankhamun yang mengungkapkan harta karun arkeologis yang tak ternilai, hingga identifikasi John Barber sebagai vampir Connecticut yang menggugah kehidupan supernatural dalam masyarakat zaman dahulu. Kita akan menyusuri 20 misteri sejarah paling rumit yang berhasil dipecahkan. Jadi, jika kamu penasaran dengan rahasia-rahasia dari masa lalu yang telah berhasil dipecahkan, simak video ini sampai habis ya guys. Dan sebelum kita masuk ke inti video, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Ayo, mari kita mulai menjelajahi misteri-misteri zaman kuno bersama-sama. Fenomena crop circle yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Fenomena crop circle, yaitu pola geometris misterius yang muncul di ladang atau sawah, pernah menghebohkan masyarakat Indonesia beberapa tahun silam. Pola-pola rumit yang terbentuk dari tanaman yang rebah ini juga dikenal sebagai piktogram, menjadi teka-teki yang membingungkan banyak orang. Bagaimana mungkin pola yang begitu presisi dan indah dapat muncul dalam semalam tanpa ada yang mengetahui pembuatnya? Crop circle pertama kali ditemukan di Sleman, Yogyakarta pada tahun 2011. Penemuan ini sontak menarik perhatian banyak pihak, mulai dari warga sekitar, peneliti, hingga media massa. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga itu adalah jejak pendaratan UFO. Ada pula yang meyakini itu adalah perbuatan makhluk gaib. Tim dari Lapan pun turun ke lokasi untuk menyelidiki crop circle misterius tersebut. Tak lama berselang, crop circle serupa ditemukan pula di daerah lain seperti Magelang. Pola-pola geometris itu semakin lama semakin rumit, menimbulkan tanda tanya yang semakin besar di benak masyarakat. Para peneliti pun berupaya memecahkan misteri di balik fenomena ini. Mereka meneliti karakteristik tanaman yang rebah, jejak kaki di sekitar pola, serta kemungkinan adanya teknologi atau alat yang digunakan. Setelah melalui serangkaian penelitian, akhirnya seorang ahli astrofisika berhasil mengungkapkan rahasia di balik crop circle. Ia menemukan bahwa pola-pola rumit tersebut sebenarnya dapat dibuat oleh manusia dengan menggunakan alat yang sederhana seperti papan dan tali. Pola dibuat sedemikian rupa agar terlihat jelas saat dilihat dari udara. Penemuan ini sekaligus meruntuhkan teori-teori supranatural di balik kemunculan crop circle. Makam Raja Tut. Penemuan makam Tutankhamun oleh Howard Carter pada tahun 1922 mengungkapkan harta karun arkeologis yang tak ternilai. Pada tahun 1922, seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter melakukan penggalian di lembah para raja Mesir. Carter telah lama terobsesi dengan misteri Firaun muda Tutankhamun yang memerintah Mesir lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun makam Firaun lain telah ditemukan, makam Tutankhamun masih belum diketahui keberadaannya. Dengan dukungan finansial dari Lord Carnarvon, seorang bangsawan Inggris, Carter bertekad untuk mengungkap misteri ini. Setelah bertahun-tahun pencarian yang melelahkan, pada 4 November 1922, tim Carter akhirnya menemukan tangga tersembunyi yang mengarah ke sebuah makam kuno. Dengan jantung berdebar, Carter menuruni tangga dan menyingkirkan puing-puing yang menutupi pintu makam. Ketika ia mengintip melalui lubang kecil yang dibuatnya, Carter terpana melihat harta karun yang luar biasa di dalam ruangan. "Apakah Anda melihat sesuatu?" tanya Carnarvon. "Ya, benda-benda yang menakjubkan," seru Carter. Penemuan makam Tutankhamun menggemparkan dunia. Ini adalah makam Firaun Mesir yang paling utuh dan tak tersentuh perampok yang pernah ditemukan. Di dalam makam, tim Carter menemukan lebih dari 5.000 artefak mewah, termasuk topeng emas Tutankhamun yang ikonik, peti mati berlapis emas, perhiasan, perabotan, kereta kuda, senjata, dan persembahan makanan. Mumi Tutankhamun sendiri terbaring di dalam 3 peti mati yang bertumpuk, yang terdalam terbuat dari emas padat.
2 bayi perempuan yang lahir prematur, mungkin anak-anak Tutankhamun, juga dimumikan dan dikuburkan bersamanya. Selama 1 dekade berikutnya, Carter bekerja tanpa lelah untuk mengeluarkan dan mendokumentasikan harta karun yang tak ternilai ini. Penemuannya membuka jendela yang memukau ke dunia Mesir kuno dan kehidupan seorang raja muda yang meninggal pada usia sekitar 19 tahun, yang memerintah pada puncak kejayaan peradaban waktu itu. Vampir Connecticut. Identifikasi John Barber sebagai vampir Connecticut menggugah kehidupan supernatural dalam masyarakat zaman dahulu. Pada tahun 1990, sebuah penemuan menggemparkan terjadi di Griswold, Connecticut, Amerika Serikat. Para arkeolog menemukan sebuah kuburan aneh dari abad ke-19 yang berisi kerangka manusia dengan susunan tak lazim. Tengkorak dan tulang bersilang diletakkan di atas tulang rusuk dan tulang belakang yang berantakan. Penemuan ini segera memicu spekulasi bahwa jasad yang terkubur adalah seorang vampir. Legenda tentang makhluk penghisap darah telah lama mengakar dalam imajinasi manusia di berbagai budaya. Namun, penemuan kuburan vampir Connecticut ini memberikan bukti nyata tentang ketakutan masyarakat zaman dahulu terhadap fenomena supranatural. Jasad misterius ini, yang awalnya hanya dikenal sebagai JB55, menimbulkan banyak pertanyaan tentang identitasnya dan alasan dibalik pemakamannya yang tidak biasa. Berkat kemajuan teknologi forensik dan penelusuran catatan sejarah, misteri ini akhirnya terkuak. Tim peneliti berhasil mengidentifikasi JB55 sebagai John Barber, seorang petani miskin yang kemungkinan meninggal karena tuberkulosis. Penyakit ini menyebabkan gejala yang mirip dengan ciri-ciri vampir dalam cerita rakyat, seperti kulit pucat, batuk darah, dan penyusutan gusi yang membuat gigi terlihat lebih panjang. Rekonstruksi wajah John Barber berdasarkan bukti DNA menghidupkan kembali sosok vampir yang telah lama terkubur. Penemuan ini tidak hanya mengungkap identitas individu malang tersebut, tetapi juga menyingkap tabir ketakutan dan tahayul yang melingkupi masyarakat pada masa itu. Keterbatasan pengetahuan medis dan pemahaman tentang penyakit yang seringkali mendorong orang untuk mencari penjelasan supranatural. Blood Falls. Keberadaan oksida besi dalam air subglasier menghasilkan warna merah yang menakjubkan di Blood Falls, Antartika. Blood Falls, yang secara harfiah berarti air terjun darah, adalah salah satu fenomena alam yang menarik dan misterius di lembah Tyler, Antartika Timur. Namanya yang mencolok merujuk pada air yang mengalir dari gletser Tyler dengan warna merah menyala, menyerupai aliran darah segar. Penemuan ini pertama kali dilakukan oleh ahli geologi Australia, Thomas Grieve Tyler, pada tahun 1911, menarik perhatian dunia dan memicu berbagai penelitian untuk memahami asal-usul warna merahnya. Setelah diteliti, ternyata air merah Blood Falls berasal dari danau air asin tersembunyi di bawah lapisan es tebal di dekatnya. Danau ini kaya akan zat besi, menyebabkan airnya memiliki warna merah saat teroksidasi oleh udara. Proses terbentuknya Blood Falls memakan waktu jutaan tahun, di mana air asin subglasial dari danau ini mengalir melalui celah-celah gletser Tyler, membentuk aliran merah yang mencolok di tengah lanskap es Antartika. Meskipun Blood Falls tidak memiliki fungsi praktis bagi manusia, fenomena ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan menjadi daya tarik wisata bagi para pengunjung Antartika. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang Blood Falls juga membuka peluang untuk memahami proses geologi yang terjadi di bawah lapisan es tebal Antartika, yang dapat memberikan wawasan penting tentang perubahan iklim dan lingkungan. Kode Viking kuno. Deskripsi kode Viking mengungkapkan aspek pendidikan dari tulisan-tulisan kuno mereka. Bangsa Viking dikenal sebagai penjelajah tangguh yang mengarungi lautan untuk menaklukkan daratan-daratan baru. Namun di balik kegarangan mereka, tersimpan sebuah misteri yang telah lama membuat para ahli penasaran. Misteri itu adalah kode-kode Viking kuno yang terukir pada batu-batu, senjata, dan artefak peninggalan mereka. Kode-kode ini ditulis menggunakan alfabet rune, sebuah sistem tulisan yang digunakan oleh bangsa Germanik di Skandinavia dan Kepulauan Britania sebelum masuknya agama Kristen. Para ahli telah berusaha keras memecahkan teka-teki kode Viking ini selama bertahun-tahun. Mereka meyakini bahwa kode-kode tersebut bukan sekedar hiasan atau simbol belaka, melainkan mengandung pesan dan makna yang lebih dalam.
Setelah melalui penelitian yang panjang dan rumit, akhirnya misteri kode Viking berhasil dipecahkan. Deskripsi kode-kode ini mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata, bangsa Viking memiliki sistem pendidikan yang cukup maju pada zamannya. Tulisan-tulisan rune pada artefak Viking ternyata berisi ajaran-ajaran moral, etika, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Viking. Salah satunya adalah kode etik Dreng, sebuah pedoman yang mengatur kesusilaan dan prinsip-prinsip hidup bangsa Viking. Kode ini menekankan pentingnya keberanian, kehormatan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Bangsa Viking percaya bahwa untuk menjadi seorang kesatria sejati atau Dreng, seseorang harus melindungi keluarganya, menghormati para sesepuh, dan mengajarkan nilai-nilai luhur pada generasi muda. Temuan ini menunjukkan bahwa di balik kegarangan dan keganasan mereka dalam berperang, bangsa Viking sebenarnya sangat menjunjung tinggi pendidikan. Mereka memiliki sistem pewarisan nilai dan pengetahuan dari generasi ke generasi melalui tulisan-tulisan rune. Tengkorak Star Shield. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa tengkorak Star Shield sebenarnya adalah manusia dengan deformasi tengkorak, bukan alien hybrid. Tengkorak Star Shield telah lama menjadi bahan spekulasi dan teka-teki bagi para ilmuwan. Ditemukan di Filipina pada tahun 1960 oleh seorang penambang, tengkorak ini segera menarik perhatian Dr. Manuel Naval, seorang antropolog yang kemudian menamainya Star Shield. Karena bentuknya yang tidak biasa menyerupai gambaran anak-anak alien dalam seni populer. Namun, sejak penemuannya, tengkorak ini telah menjadi objek kontroversi dan diskusi ilmiah yang intens. Penelitian terhadap tengkorak Star Shield mengungkap bahwa bentuknya yang tidak biasa kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi medis yang dikenal sebagai craniosynostosis. Craniosynostosis adalah kondisi di mana jahitan tengkorak pada bayi menutup terlalu cepat, menyebabkan pertumbuhan kepala yang tidak normal dan karakteristik fisik yang tidak biasa. Meskipun awalnya banyak spekulasi bahwa tengkorak ini berasal dari makhluk alien atau hibrida alien manusia, penjelasan ilmiah ini telah mengurangi tingkat misteri yang mengelilingi tengkorak Star Shield. Bahkan, sekalipun dengan penjelasan ilmiah yang telah diberikan tersebut, tengkorak Star Shield masih mempertahankan daya tarik dan ketertarikan sebagai objek penelitian dan keajaiban arkeologi. Saat ini, tengkorak tersebut disimpan di Museum Nasional Antropologi di Manila, Filipina, di mana para pengunjung dapat melihatnya langsung dan belajar tentang sejarah dan penelitian yang terkait dengannya. Tentara hilang dari Kambises. Temuan sisa-sisa manusia dan peralatan Persia dekat oasis Siwa menambah bukti tentang tentara hilang dari Kambises. Kisah tentara hilang Kambises menyoroti keberanian dan petualangan dari masa lalu yang masih menyisakan tanda tanya besar dalam sejarah. Kambises II, raja dari Kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, memimpin pasukan besar yang dikirim untuk menaklukkan oasis Siwa, sebuah oasis suci yang terletak di gurun barat Mesir. Catatan sejarah kuno seperti karya Herodotus mencatat bahwa pasukan ini terdiri dari sekitar 50.000 tentara yang dipimpin oleh Kambises sendiri. Sejarah mencatat bahwa pasukan ini hilang dalam badai pasir saat dalam perjalanan menuju oasis Siwa. Namun, selama berabad-abad, kisah ini dianggap sebagai mitos belaka hingga tahun 2012. Ketika sebuah tim arkeolog Mesir Italia menemukan sisa-sisa manusia dan peralatan Persia di dekat oasis Siwa. Penemuan ini memberikan bukti fisik yang mendukung keberadaan tentara hilang Kambises. Ukuran dan komposisi pasukan Kambises menunjukkan skala ambisi ekspedisi ini. Pasukan ini terdiri dari berbagai macam unit, termasuk pasukan infanteri, kavaleri, dan pemanah, lengkap dengan senjata dan peralatan yang diperlukan untuk menaklukkan wilayah baru. Oasis Siwa dipilih sebagai target karena strategisnya terletaknya di jalur perdagangan penting dan memiliki sumber air yang melimpah, menjadikannya sasaran yang menarik bagi kekaisaran yang ingin memperluas wilayahnya. Legenda tentara hilang Kambises tidak hanya mencakup cerita tentang badai pasir yang menghancurkan pasukan, tetapi juga mitos dan spekulasi tentang kutukan Dewa Amun dan takdir tragis mereka. Namun, penemuan arkeologis menyediakan penjelasan ilmiah yang lebih rasional. Badai pasir yang sering terjadi di gurun barat Mesir memang merupakan ancaman nyata bagi perjalanan di daerah tersebut, dan sangat mungkin bahwa pasukan Kambises tersesat dan mati dalam salah satu badai tersebut. Kapal hantu Flying Dutchman. Legenda tentang kapal hantu Flying Dutchman dijelaskan sebagai ilusi optik yang disebabkan oleh kondisi atmosfer.
Kapal hantu Flying Dutchman adalah salah satu legenda maritim yang paling terkenal di dunia. Cerita ini menceritakan tentang sebuah kapal hantu yang terus-menerus berlayar di lautan, dikutuk untuk tidak pernah bisa berlabuh. Asal-usul legenda ini dapat ditelusuri ke abad ke-17, ketika cerita-cerita tentang kapal hantu mulai muncul dalam literatur Belanda. Salah satu versi cerita yang paling terkenal melibatkan Kapten Hendrik van der Decken, seorang kapten Belanda yang dikutuk oleh Dewa Laut karena kesombongannya. Ukuran dan bentuk kapal hantu Flying Dutchman tidak pernah dijelaskan secara pasti dalam legenda. Namun, cerita sering menggambarkan kapal ini sebagai kapal tua dan usang dengan layar robek dan tiang patah. Selain itu, kapal ini seringkali digambarkan sebagai bercahaya atau diselimuti oleh kabut, menambah kesan misteriusnya. Hingga kini, legenda ini masih memikat imajinasi banyak orang di seluruh dunia. Legenda kapal hantu Flying Dutchman seringkali diasosiasikan dengan penampakan kapal misterius di lautan, terutama di sekitar Cape Town, Afrika Selatan. Meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung keberadaan kapal hantu, banyak laporan dari para pelaut yang mengklaim telah melihat kapal hantu Flying Dutchman. Fenomena ini ternyata dapat dijelaskan oleh ilusi optik seperti fatamorgana, yang bisa membuat objek di kejauhan tampak terdistorasi atau terbalik, yang kemudian menciptakan ilusi kapal yang melayang di atas air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapal hantu Flying Dutchman hanya legenda dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kota Troya. Penggalian Heinrich Schliemann di Troya membuktikan keberadaan kota tersebut dalam sejarah. Kota Troya, terletak di barat laut Turki modern, adalah salah satu situs arkeologi paling ikonik di dunia. Terkenal karena perannya dalam mitologi Yunani dan sejarah kuno. Kota ini menjadi terkenal melalui kisah epik Iliad dan Odyssey, karya Homer yang menceritakan tentang perang Troya antara pasukan Yunani dan kota Troya. Selama berabad-abad, keberadaan Troya dipandang sebagai legenda. Hingga Heinrich Schliemann, seorang arkeolog Jerman, membuktikan keberadaannya pada tahun 1871 melalui penggalian monumentalnya. Troya memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Didirikan pada zaman perunggu sekitar 3000 sebelum Masehi, kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting di wilayah tersebut. Namun, masa kejayaan Troya diwarnai dengan serangan dan pertempuran, termasuk Perang Troya yang terkenal. Kota ini memiliki luas sekitar 30 hektar dan populasi sekitar 10.000 orang pada masa kejayaannya. Posisinya yang strategis di Hellespont membuatnya menjadi pusat perdagangan yang ramai, serta pusat produksi kerajinan tangan dan pertanian yang penting. Penggalian Schliemann di Troya membuka lembaran baru dalam pemahaman sejarah kuno. Penemuan runtuhan kota kuno termasuk tembok, gerbang, dan harta karun menguatkan keyakinan akan keberadaan Troya yang sebelumnya dianggap hanya sebagai legenda belaka. Penemuan ini juga memicu minat global dalam arkeologi dan sejarah kuno, serta memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan peradaban kuno. Meskipun Troya terkenal melalui legenda perang Troya dan tokoh-tokohnya seperti Achilles dan Hektor, keberadaan kota ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang sejarah dan budaya kuno. Situs arkeologi Troya saat ini menjadi tujuan wisata populer, memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi reruntuhan kota kuno dan mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan dan peradaban yang pernah ada di tempat ini. Dengan demikian, kota Troya tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya dunia, tetapi juga sumber inspirasi dan pengetahuan yang tak ternilai harganya tentang masa lalu manusia. Patung-patung Pulau Paskah. Penempatan patung-patung di Pulau Paskah dekat sumber air tawar menunjukkan aspek praktis dari budaya Polinesia. Patung Moai adalah bukti monumental dari keahlian artistik dan kepercayaan spiritual orang Rapa Nui, penduduk asli Pulau Paskah di Samudra Pasifik Tenggara. Moai, yang berasal dari bahasa Rapa Nui, yang berarti patung yang berdiri, merupakan representasi simbolis dari leluhur atau dewa-dewa yang disembah oleh masyarakat tersebut. Dengan tinggi mencapai 10 meter dan berat hingga 80 ton, Moai merupakan patung batu raksasa yang dipahat dengan teknik yang luar biasa. Dari batu vulkanik tufa, sejarah pembuatan Moai berlangsung antara abad ke-13 dan ke-16, yang sebagian besar terkait dengan praktik ritual dan kepercayaan agama orang Rapa Nui. Meskipun patung-patung ini terkenal akan penampilan manusia berkepala besar dengan tangan terlipat di perut, variasi ukuran dan bentuknya menambah kompleksitas dan keunikan budaya Pulau Paskah.
Moai umumnya ditempatkan di sepanjang pantai pulau, menghadap ke laut, dan diyakini memiliki fungsi religius dan spiritual sebagai penghubung antara manusia dan dunia roh. Sampai saat ini, Moai tidak hanya menjadi objek penelitian arkeologis, tetapi juga menyimpan banyak mitos dan legenda di kalangan orang Rapa Nui. Salah satu yang pasti, proses pembuatan Moai membuktikan keterampilan teknis dan keahlian artistik yang luar biasa dari orang Rapa Nui. Diperkirakan bahwa pembuatan Moai melibatkan kerja sama banyak orang dan teknik pemahatan batu yang rumit. Meskipun masih ada perdebatan tentang bagaimana teknik dan alat yang digunakan, namun sistem katrol dan kayu gelondongan diyakini digunakan untuk memindahkan Moai dari tempat pembuatannya ke lokasi penempatannya di sepanjang pantai. Keruntuhan klasik Maya. Faktor-faktor seperti deforestasi, kekeringan, dan perubahan jalur perdagangan berkontribusi pada keruntuhan peradaban Maya. Keruntuhan klasik Maya merupakan sebuah fenomena sejarah yang menandai berakhirnya masa kejayaan peradaban Maya pada kisaran abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Periode ini ditandai dengan berbagai gejala seperti ditinggalkannya kota-kota besar, runtuhnya dinasti kerajaan, dan penurunan signifikan dalam aktivitas pembangunan serta budaya. Peradaban Maya klasik mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-3 hingga ke-9 Masehi dengan prestasi luar biasa dalam seni, arsitektur, sistem penulisan hieroglif, matematika, dan astronomi. Peradaban Maya klasik memiliki luas wilayah yang mencakup sebagian besar semenanjung Yucatan, Guatemala, Belize, dan Honduras. Mereka membangun kota-kota besar dengan piramida megah, kuil-kuil, istana, dan lapangan bola yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan upacara. Namun, kejayaan ini diikuti oleh periode kemunduran yang misterius dan kompleks. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan klasik Maya masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para sejarawan dan arkeolog. Bahkan beberapa faktor yang memicu kejatuhan peradaban Maya kuno masih diperdebatkan oleh para sejarawan dan arkeolog sampai saat ini. Dan uniknya, beberapa faktor kejatuhan peradaban Maya kuno tersebut termasuk penggundulan hutan akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan pembangunan kota, kekeringan yang terjadi karena perubahan iklim, perubahan rute perdagangan yang mengganggu ekonomi Maya. Selain itu, juga adanya faktor perang antar kerajaan yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem sosial yang ada. Kejatuhan peradaban Maya ternyata sebagai akibat dari gabungan berbagai faktor ini. Ekspedisi Franklin. Penemuan bangkai kapal dan sisa-sisa manusia mengungkap nasib yang tragis bagi kru ekspedisi Franklin. Ekspedisi Franklin menjadi salah satu kisah tragis yang menyisakan misteri dalam sejarah eksplorasi manusia. Dipimpin oleh Sir John Franklin pada tahun 1845 dan 1848, misi ini bertujuan untuk menemukan jalur barat laut, rute maritim yang diharapkan menjadi jalan pintas perdagangan ke Asia. Namun, apa yang dimulai sebagai ekspedisi ambisius berakhir dalam kegagalan yang tragis dan meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Kepemimpinan Sir John Franklin, seorang penjelajah berpengalaman, memimpin kapal-kapal HMS Erebus dan HMS Terror dengan total 129 orang kru, termasuk ilmuwan dan seniman. Tujuan utama ekspedisi ini adalah untuk menemukan jalur barat laut yang diyakini akan membuka peluang perdagangan baru dan meningkatkan pengetahuan tentang Arktik. Namun, perjalanan ini penuh dengan tantangan yang tak terduga. Ekspedisi Franklin terjebak dalam es di Laut Arktik pada musim dingin 1846 sampai 1847, menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim dan kekurangan persediaan makanan. Upaya untuk membebaskan kapal-kapal dari es pada musim panas 1847 gagal, dan situasi semakin memburuk. Franklin sendiri memimpin sekelompok kecil orang dalam upaya darat untuk mencari bantuan, namun mereka tidak pernah kembali. Selama bertahun-tahun, nasib ekspedisi ini menjadi misteri besar. Bangkai kapal Erebus dan Terror akhirnya ditemukan pada tahun 2014 dan 2016 di perairan Arktik, Kanada, memberikan sedikit penjelasan tentang nasib tragis kru Franklin. Penemuan ini yang dipimpin oleh tim peneliti Kanada menjadi titik terang dalam pencarian panjang untuk mengungkap misteri ekspedisi Franklin. Catatan misterius dalam The Odyssey. Deskripsi ulang teks-teks kuno mengungkapkan rahasia yang tersembunyi dalam karya sastra klasik.
Kisah epik The Odyssey oleh Homer telah menginspirasi dan menarik minat pembaca selama berabad-abad. Namun di antara alur cerita utama yang terkenal, ada juga bagian-bagian yang disebut sebagai catatan misterius yang mengundang pembaca untuk menelusuri makna tersembunyi di dalamnya. Puisi epik The Odyssey ditulis oleh Homer, seorang penyair Yunani kuno, pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Cerita ini menceritakan perjalanan pulang Odysseus, seorang pahlawan Yunani setelah Perang Troya. Catatan misterius dalam The Odyssey diduga berasal dari tradisi lisan yang beragam sebelum Homer menulisnya, menambahkan lapisan kompleksitas dan misteri pada karya tersebut. Catatan misterius dalam The Odyssey tidak memiliki bentuk atau ukuran yang pasti. Seringkali catatan misterius tersebut berupa cerita-cerita atau fragmen teks yang secara eksplisit atau implisit mengandung elemen misterius, simbolis, atau ambigu yang mendorong penafsiran dan analisis lebih lanjut oleh pembaca. Tujuan sebenarnya dari catatan misterius dalam The Odyssey masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa sarjana menganggap bahwa mereka menambah kompleksitas dan misteri cerita, sementara yang lain percaya bahwa mereka boleh jadi mencerminkan kepercayaan dan tradisi kuno yang sudah lama hilang. Interpretasi lain mengemukakan bahwa catatan misterius diduga menyembunyikan pesan tersembunyi atau rahasia yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Para sarjana telah menggunakan berbagai metode analisis untuk memahami makna catatan misterius dalam The Odyssey. Beberapa teori ilmiah mengemukakan bahwa catatan misterius sebenarnya merupakan hasil dari kesalahan penyalinan atau interpolasi teks, sementara yang lain percaya bahwa mereka mengandung simbolisme atau metafora yang perlu ditafsirkan dalam konteks budaya dan sejarah. Kematian Raja Richard III. Identifikasi melalui analisis DNA membuktikan nasib yang tragis bagi Raja Richard III. Kematian Raja Richard III yang terjadi pada tahun 1485 dalam pertempuran Bosworth Field menjadi salah satu peristiwa tragis yang mengakhiri masa pemerintahan dinasti Plantagenet dan memulai era pemerintahan dinasti Tudor di Inggris. Raja Richard III dari Inggris memimpin pasukannya dalam pertempuran Bosworth Field, yang merupakan bagian akhir dari Perang Saudara Inggris yang juga dikenal dengan Perang Mawar. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan dan kematian Richard III, dan kemenangan Henry Tudor yang kemudian naik tahta sebagai Henry ke-7, memulai era baru dinasti Tudor di Inggris. Kematian Richard III telah diceritakan dalam berbagai cara selama berabad-abad melalui lukisan, patung, dan karya seni lainnya. Detail tentang proses kematian sebenarnya masih kurang jelas. Sampai akhirnya, pada tahun 2012, tim arkeolog di bawah kepemimpinan Philippa Langley menemukan kerangka Richard III di Leicester dan kemudian menjadi titik balik penting dalam memahami misteri kematian raja tersebut. Analisis forensik pada kerangka menunjukkan bahwa Richard III menderita beberapa luka parah di kepalanya yang kemungkinan besar menyebabkan kematian. Diperkirakan bahwa Richard terbunuh saat berusaha menyerang Henry Tudor secara langsung dalam pertempuran tersebut, dan kematiannya menandai momen penting dalam sejarah Inggris. Sebelum penemuan ini, detail tentang kematian Richard III masih samar dan terbungkus dalam mitos dan spekulasi. Penemuan kerangka tersebut membawa informasi yang berharga tentang kesehatan, keturunan, dan kehidupan Richard III, serta membuka jendela bagi penelitian lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi di pertempuran Bosworth Field. Fenomena batu berjalan sebenarnya disebabkan oleh es yang membeku di sekitar batu-batu tersebut. Fenomena batu-batu yang bergerak sendiri atau batu berjalan terjadi di Racetrack Playa, sebuah danau kering yang terletak di Death Valley National Park, California, Amerika Serikat. Fenomena langka ini telah menjadi misteri dan daya tarik bagi para ilmuwan sejak hampir seabad lalu. Batu-batu yang bergerak di Racetrack Playa adalah pemandangan yang menakjubkan. Batu-batu ini umumnya berwarna gelap dan berukuran beragam, dari kerikil kecil hingga seberat 300 kg. Jejak yang ditinggalkan oleh batu-batu ini membentang hingga ratusan meter dan memiliki berbagai bentuk seperti garis lurus, kurva, atau zigzag. Para peneliti akhirnya berhasil mengungkap misteri di balik pergerakan batu-batu ini. Dalam penelitian yang dipimpin oleh para ilmuwan dari NASA dan US Geological Survey, terungkap bahwa pergerakan batu-batu ini tidak disebabkan oleh kekuatan supernatural atau intervensi alien, melainkan oleh fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Mereka menemukan bahwa pada musim dingin, kombinasi lapisan air dangkal,
Suhu dingin yang membentuk lapisan es tipis, serta angin lemah pada hari-hari cerah menyebabkan batu-batu tersebut bergerak perlahan meninggalkan jejak di permukaan playa. Dengan demikian, fenomena yang sebelumnya dianggap sebagai misteri yang tak terpecahkan, kini memiliki penjelasan ilmiah yang meyakinkan. Meskipun fenomena batu-batu terbang telah terpecahkan secara ilmiah, daya tarik dan relevansinya tetap kuat di era modern. Sebagai daya tarik utama di Taman Nasional Death Valley, fenomena ini terus menarik minat para pengunjung yang ingin menyaksikan keajaiban alam yang sangat unik ini, guys. Wajah di Mars. Citra wajah di Mars ternyata hanya ilusi optik yang tertangkap oleh pesawat ruang angkasa Viking 1. Fenomena wajah di Mars adalah salah satu contoh menarik tentang bagaimana persepsi manusia terhadap bentuk-bentuk alam bisa terjebak dalam ilusi optik. Pertama kali diamati pada tahun 1976 oleh pesawat ruang angkasa Viking 1 milik NASA, formasi batu ini ketika dilihat dari kejauhan dan dengan sudut pandang tertentu menyerupai wajah manusia. Sejak saat itu, fenomena ini telah memicu spekulasi dan teori tentang kemungkinan adanya kehidupan di Mars. Meskipun penjelasan ilmiah yang lebih rasional telah ditemukan, formasi batuan yang menyerupai wajah manusia ini ketika dilihat dari sudut tertentu memiliki fitur-fitur yang menyerupai mata, hidung, dan mulut. Namun, perlu dipahami bahwa kemiripan ini hanyalah ilusi optik yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pencahayaan, sudut pandang, dan resolusi gambar. Kemiripan tersebut telah menarik perhatian banyak orang dan memicu berbagai spekulasi tentang kemungkinan adanya peradaban kuno di Mars atau pesan tersembunyi dari alien. Penemuan wajah di Mars bertepatan dengan era kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti penemuan lempeng tektonik, struktur DNA, dan pendaratan manusia di bulan. Fenomena ini menjadi ikon budaya populer dan telah menginspirasi berbagai karya seni, sastra, dan film fiksi ilmiah. Namun, meskipun kepopulerannya, penjelajah ilmiah yang lebih terperinci telah mengurangi keajaiban dan misteri yang mengelilingi wajah di Mars. Ilusi optik seperti wajah di Mars mencerminkan fenomena pareidolia, di mana manusia melihat pola yang dikenal seperti wajah dalam objek acak. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan kehidupan di Mars, fenomena ini masih menarik perhatian sebagai contoh yang menarik tentang bagaimana persepsi manusia dapat tertipu oleh kondisi lingkungan tertentu. Dalam konteks pendidikan dan sains, wajah di Mars dapat digunakan untuk mengajarkan konsep pareidolia dan pentingnya berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi. Fenomena ini juga dapat memicu minat pada eksplorasi ruang angkasa dan mendorong generasi muda untuk mempelajari sains dan teknologi. Selain itu, teknologi pengolahan gambar dan pengenalan pola yang dikembangkan dalam penelitian tentang wajah di Mars dapat memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan wajah, deteksi objek, dan analisis medis. Lokasi kapal USS Indianapolis. Tim yang didanai oleh Paul Allen menemukan lokasi kapal USS Indianapolis pada tahun 2017. Penemuan lokasi bangkai kapal USS Indianapolis di dasar Samudra Pasifik pada tahun 2017 oleh tim yang didanai oleh Paul Allen, pendiri Microsoft, mengakhiri sebuah misteri yang menyelimuti selama 72 tahun. Kapal perang ini tenggelam setelah mengantarkan komponen bom atom Little Boy ke Tinian selama Perang Dunia II. USS Indianapolis, sebuah kapal penjelajah berat kelas Portland, bertugas dalam Angkatan Laut Amerika Serikat dan dinamai berdasarkan kota Indianapolis, Indiana. Diluncurkan pada tahun 1931, kapal ini memiliki dimensi yang mengesankan dengan panjang 610 kaki, lebar 66 kaki, dan draft 26 kaki, serta dilengkapi dengan 9 meriam 8 inci dan 6 meriam 5 inci. Tragedi USS Indianapolis menjadi salah satu cerita yang paling tragis dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini tenggelam oleh torpedo kapal selam Jepang pada tanggal 30 Juli 1945. Hanya 2 hari setelah mengantarkan komponen bom atom Little Boy, setelah 800 awak kapal berhasil selamat dari tenggelamnya kapal, namun mereka harus berjuang melawan kelaparan, dehidrasi, dan serangan hiu selama berhari-hari sebelum akhirnya diselamatkan. Penemuan lokasi kapal ini pada tahun 2017 membuka kembali luka-luka masa lalu dan mengakhiri ketidakpastian yang menyelimuti nasib kapal dan awaknya. Mitos dan legenda seputar USS Indianapolis telah tumbuh seiring berjalannya waktu. Beberapa cerita mengisahkan tentang kutukan yang menimpa kapal dan awaknya, sementara yang lain berbicara tentang hantu yang menghantui lokasi tenggelamnya kapal.
Namun penjelasan ilmiah mengungkap bahwa tragedi ini disebabkan oleh serangan torpedo dan bukan karena faktor supranatural. Penemuan lokasi kapal ini juga memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk mempelajari lebih lanjut tentang tenggelamnya kapal dan nasib awaknya. Selain sebagai pengetahuan sejarah, penemuan lokasi USS Indianapolis memiliki nilai yang penting di era modern. Hal ini dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mempelajari tentang perang, pengorbanan, dan ketahanan manusia. Selain itu, penemuan ini juga menunjukkan kemajuan teknologi dalam bidang eksplorasi bawah laut dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang bangkai kapal dan situs bawah laut lainnya. Bagi keluarga korban, penemuan lokasi USS Indianapolis dapat memberikan penutupan dan kemungkinan mereka untuk mengenang orang-orang yang mereka cintai dengan lebih tenang. Pembangunan piramida. Cara pembangunan piramida oleh orang Mesir dijelaskan melalui penggunaan kereta dan pasir basah. Piramida Mesir merupakan monumen megah yang menjadi simbol peradaban Mesir kuno yang maju dan kompleks. Awalnya dibangun sebagai makam bagi para firaun Mesir kuno. Piramida-piramida ini menjadi salah satu ikon arsitektur kuno yang paling terkenal di dunia. Pembangunan piramida dimulai sekitar tahun 2630 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Firaun Djoser. Dengan piramida Djoser di Saqqara dianggap sebagai piramida pertama di Mesir. Selama lebih dari 500 tahun, pembangunan piramida berlangsung dengan piramida-piramida monumental seperti piramida Khufu di Giza yang menjadi bukti nyata kecanggihan teknologi dan keahlian konstruksi bangsa Mesir kuno. Piramida Mesir umumnya memiliki bentuk segi empat dengan dinding terbuat dari batu kapur yang ditambang dan diangkut dari jarak yang jauh. Piramida terbesar yaitu piramida Khufu memiliki tinggi mencapai 138,8 meter dan volume sekitar 2,5 juta meter kubik. Keunikan dan keistimewaan piramida Mesir tidak hanya terletak pada ukurannya yang monumental, tetapi juga pada proses penggunaannya yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, teori yang paling diterima tentang pembangunan piramida adalah menggunakan sistem rem dan landai untuk menarik batu-batu besar ke atas. Para pekerja menggunakan kereta luncur dan balok kayu untuk memindahkan batu-batu tersebut. Sementara pemindahan patung-patung raksasa ke dalam piramida juga merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain sebagai makam bagi para firaun, piramida Mesir juga memiliki makna religius dan spiritual. Dipercayai bahwa piramida merupakan tempat suci di mana Firaun dapat naik ke alam baka setelah kematiannya. Piramida-piramida ini juga menjadi pusat kegiatan ritual dan peribadatan yang penting dalam kepercayaan masyarakat Mesir kuno. Piramida Mesir telah menarik perhatian para peneliti dan arkeolog selama berabad-abad. Penelitian ilmiah tentang piramida dimulai pada abad ke-19 dan terus dilakukan hingga saat ini. Para ahli menggunakan berbagai metode termasuk penggalian, analisis ilmiah, dan teknologi pencitraan modern untuk memahami lebih dalam tentang pembangunan, fungsi, dan makna piramida-piramida ini. Meskipun masih menyimpan banyak misteri, piramida Mesir tetap menjadi pusat perhatian bagi masyarakat di seluruh dunia. Sebagai situs bersejarah yang penting, piramida-piramida ini menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi Mesir. Selain itu, piramida-piramida ini juga menjadi sumber kebanggaan nasional bagi bangsa Mesir dan menjadi simbol budaya yang penting dalam sejarah peradaban manusia. Dengan terus dilakukannya penelitian dan studi lebih lanjut, piramida Mesir akan terus memberikan wawasan yang berharga tentang masa lalu dan warisan budaya yang kaya dari peradaban Mesir kuno. Peristiwa Tunguska. Penemuan fragmen meteorit dan analisis sampel batu mengungkapkan asal-usul dari peristiwa Tunguska. Peristiwa Tunguska pada tanggal 30 Juni 1908 di Siberia Timur, Rusia, tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ledakan dahsyat yang meratakan sekitar 80 juta pohon di area seluas 2.150 km persegi memunculkan berbagai teori dan spekulasi tentang penyebabnya. Dikenal dengan fenomena langit seperti awan jamur dan langit malam yang terang benderang, peristiwa ini telah menarik perhatian para ilmuwan, peneliti, dan penggemar misteri alam semesta. Sejak awal penemuannya, asal-usul peristiwa Tunguska telah menimbulkan beragam teori. Namun, teori yang paling diterima adalah bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh jatuhnya meteorit atau komet kecil di atmosfer bumi. Meskipun demikian, tidak ada konsensus yang mencapai kesepakatan mutlak, sehingga peristiwa ini tetap menjadi misteri yang menarik.
Kekuatan ledakan Tunguska tidak hanya meratakan ribuan kilometer persegi hutan Siberia, tetapi juga menciptakan gelombang kejut yang terasa hingga jarak ratusan kilometer dan efek langit yang spektakuler. Tingginya energi yang dihasilkan setara dengan sekitar 185 megaton TNT membuat ledakan ini jauh lebih kuat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Para ilmuwan dan peneliti terus berupaya untuk memahami fenomena ini melalui berbagai metode ilmiah, termasuk analisis sampel batu, pemeriksaan radiasi, dan pemodelan komputer. Namun, tantangan terbesar tetap muncul dari lokasi peristiwa dan terpencil di Siberia, yang membuat pengumpulan bukti dan investigasi lapangan menjadi sulit dilakukan. Peristiwa Tunguska juga menjadi inspirasi bagi berbagai mitos, legenda, dan teori konspirasi. Beberapa cerita menceritakan tentang UFO, alien, atau bahkan kutukan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Namun penjelasan ilmiah yang terkait dengan jatuhnya benda langit kecil tetap menjadi dasar yang paling diterima oleh komunitas ilmiah. Meskipun peristiwa Tunguska terjadi lebih dari seabad yang lalu, misteri yang melingkupinya masih belum terpecahkan sepenuhnya. Namun, melalui penelitian yang terus-menerus, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta dan potensi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Peristiwa Tunguska mengingatkan kita akan kebesaran dan kompleksitas alam semesta, serta pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap fenomena-fenomena alam yang misterius. Pelarian Anastasia. Bukti DNA membuktikan bahwa semua anggota keluarga Romanov telah ditemukan, termasuk Anastasia. Kisah pelarian Anastasia menggambarkan sebuah narasi yang mempesona dan penuh misteri dari seorang wanita yang mengklaim sebagai Grand Duchess Anastasia Nikolaevna Romanova, putri bungsu Tsar Nicholas II dari Rusia. Tragedi eksekusi keluarga Romanov pada tahun 1918 oleh kaum Bolshevik telah memberikan cikal bakal bagi kisah legendaris ini. Saat Anastasia dan keluarganya dinyatakan tewas, muncul spekulasi bahwa salah satu anggota keluarga Romanov diduga berhasil melarikan diri. Klaim pelarian Anastasia muncul pertama kali pada tahun 1920 di Berlin, Jerman oleh seorang wanita muda bernama Anna Anderson. Klaimnya menciptakan kehebohan besar dan memicu perdebatan yang panjang dan sengit. Walaupun banyak yang meragukan identitasnya, Anna Anderson tetap mempertahankan klaimnya hingga akhir hayatnya. Identitas Anastasia digambarkan sebagai seorang wanita muda yang cantik, cerdas, dengan rambut pirang panjang dan mata biru yang menawan. Keunikan kisah pelarian Anastasia terletak pada ketidakpastian akan kebenaran identitas Anna Anderson. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai teori tentang bagaimana Anastasia diduga berhasil melarikan diri dari eksekusi keluarganya, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Penelitian ilmiah terkini, terutama tes DNA pada tahun 1990-an, menunjukkan bahwa Anna Anderson tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Romanov. Dia kemungkinan besar adalah seorang penipu bernama Franziska Skanskowska. Meskipun demikian, cerita pelarian Anastasia tetap menjadi legenda yang menarik dan terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Kisah pelarian Anastasia tidak hanya menjadi inspirasi bagi berbagai karya seni, sastra, dan film, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan tragedi keluarga Romanov dan masa kelam Rusia pada awal abad ke-20. Meskipun identitas Anna Anderson sebagai Anastasia telah dipatahkan secara ilmiah, misteri seputar pelarian putri Romanov ini tetap menjadi topik menarik yang memicu rasa ingin tahu dan spekulasi di kalangan masyarakat.